Bismillahirrahmanirrahim. PSAK 11 atau akuntansi kontrak konstruksi. Untuk kontrak konstruksi adalah kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan pokok. Kontrak konstruksi dapat melibatkan berbagai jenis kontraktor, termasuk kontraktor umum, kontraktor khusus, dan subkontraktor. PSAK 11 ini mengatur perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi. Tujuan dari PSAK 11 itu sendiri adalah untuk memberikan pedoman yang konsisten dalam pengakuan pendapatan dan biaya kontrak konstruksi sehingga laporan keuangan perusahaan memberikan informasi yang relevan dan andal. Kemudian bagaimana perlakuan akuntansinya? PSAK 11 membagi kontrak konstruksi menjadi dua jenis, yaitu kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Yang pertama, kontrak harga tetap. Kontraktor menyetujui untuk membangun suatu aset dengan harga tetap yang ditentukan di awal kontrak. Pada kontrak ini, kontraktor mengakui pendapatan sebesar persentase penyelesaian kontrak yang diukur berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan dan estimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kontrak. Yang kedua, kontrak biaya plus. Pada kontrak biaya plus, kontraktor menyetujui membangun suatu aset dan mendapatkan penggantian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap. Pada kontrak ini, kontraktor mengakui pendapatan sebesar persentase penyelesaian kontrak yang diukur berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan dan estimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kontrak, ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap. Kemudian bagaimana pengakuan pendapatan dan biayanya? Pada kedua jenis kontrak, kontraktor harus mengakui pendapatan dan biaya kontrak secara bertahap selama kontrak berlangsung. Pengakuan pendapatan dan biaya ini berdasarkan pada persentase penyelesaian kontrak yang diukur berdasarkan metode biaya ke biaya, metode usaha yang diupayakan, atau metode lainnya yang dapat menghasilkan hasil yang serupa. Kemudian pengakuan ruginya. Jika kontraktor memperkirakan bahwa kontrak konstruksi akan menghasilkan rugi, kontraktor harus mengakui rugi tersebut pada periode terjadinya rugi. Rugi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi ekonomi, perubahan desain, atau perubahan spesifikasi aset yang akan dibangun. Kemudian pengungkapan. Kontraktor harus mengungkapkan informasi berikut dalam laporan keuangannya. Yang pertama, ringkasan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk kontrak konstruksi. Yang kedua, jumlah pendapatan, biaya, laba atau rugi yang diakui selama periode berjalan dan kumulatif selama beberapa periode sebelumnya. Yang ketiga, jumlah imbalan yang ditangguhkan. Yang keempat, jumlah piutang dan liabilitas kontrak. Yang kelima, jumlah kontrak yang belum selesai. Kesimpulannya, PSAK 11 memberikan pedoman yang konsisten dalam pengakuan pendapatan dan biaya kontrak konstruksi. Pedoman ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan memberikan informasi yang relevan andal tentang kinerja keuangan perusahaan.